Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini Allah telah menyematkan nikmat kepada kita yang begitu banyak, terutama nikmat iman, nikmat sehat lahir batin, sehingga di siang yang penuh berkah ini kita bisa hadir di rumahnya dalam rangka menegakkan salah satu perintahnya, yakni mendirikan sholat Jumat secara jamaah. Dengan harapan tentunya semoga segala amal-amal ibadah yang kita lakoni dan akan kita lakoni semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan kita hadiahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dan salawat dan salam ini juga semoga mengenai keluarga beliau yang mulia, para sahabat-sahabat yang setia, dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa bersungguh-sungguh menauladaninya. Semoga kita semua dihimpunkan di dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir memberikan wasiat pesan kepada diri pribadi juga kita sekalian. Sungguh hidup kita akan berkesudahan dan kita akan mempertanggungjawabkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yakni al-imtisalu awamiri wajtinabun nawahi. Kita bersungguh-sungguh untuk melaksanakan segenap perintah-perintahnya semaksimal kemampuan kita, dan pada saat yang sama kita menjauhi segala bentuk larangan-larangannya secara totalitas. Dengan itu mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini tema kita adalah ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu bagaimana pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu jalan yang akan ditempuhnya, karena sesungguhnya yang menciptakan dia, yang memberikan seluruh kebutuhan hidup kita adalah semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak mungkin menyampaikan jalan menuju ma'rifatullah itu secara utuh. Akan tetapi setidak-tidaknya ada 4 tangga agar kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, ma'rifat adalah mengenal. Adapun tujuannya adalah dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka tersingkaplah hijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kebodohan, kelalaian, kesombongan, atau kealpaan yang lainnya. Maka jemaah sekalian, tangga pertama untuk mendapatkan ma'rifatullah adalah pertama dengan mengenalnya itu sendiri melalui ilmu.
Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melewati ilmu? Agar kita mengenal tentang sifat-sifat Allah yang sempurna. Bahwa Allah itu hakikatnya Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyabar, Allah itu Maha segala-galanya terhadap hamba-hambanya. Dan yang kedua, dengan ilmu itu agar kita mengenal tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahu tis'atan wa tis'in. Allah memiliki 99 nama dan nama itu mencerminkan tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan kemudian yang ketiga, kita mengenal Allah lewat perbuatan-perbuatan Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, termasuk yang ada di antara keduanya. Kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat perbuatannya. Allah lah yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Yaitu menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan di sebelah barat. Jemaah sekalian, maka tahapan dengan ilmu itu sangat penting, sehingga sangat pentingnya ketika orang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala ada beberapa keutamaan. Yang pertama, bahwa orang yang mempelajari tentang ma'rifatullah atau mengenal tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa menempuh jalan untuk menumpuk ilmu, maka baginya akan dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua jamaah masjid ini adalah termasuk orang-orang yang rajin untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, bahwasanya orang yang menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kebaikan secara universal. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa may yuridillahu bihi khair yufaqihu fiddin." Siapa yang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia difahamkan atas ilmu ini. Maka ketika orang faham tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan menempatkan Allah sebagaimana mestinya. Ketika dia tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala, dia akan menuduh Allah, dia akan berbuat semena-mena padahal dia tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jamaah sekalian, orang yang berusaha mengenal Allah dengan ilmunya, maka Allah menjanjikan sebuah ketinggian derajat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka Abdullah ibnu Abbas memberikan sarah penjelasannya tentang derajat yang diberikan kepada orang-orang yang ingin memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya, sebagaimana perkataan beliau, "Lil ulama fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah." Bagi seorang yang menuntut ilmu, seorang yang alim memiliki derajat lebih dibanding orang mukmin yang biasa, yaitu 700 derajat. Kemudian wa baina darajataini, jarak antara dua derajat, satu derajat dengan derajat yang lainnya, masiratun bi khamsi mi'ati amin, yaitu sejauh perjalanan 500 tahun. Maka begitu mulianya orang yang berilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya, mengenalkan seluruh ciptaan-ciptaannya, diawali dengan satu kalimat Iqra yang pertama kali diturunkan, baca. Artinya tidak ada alasan bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim untuk bodoh. Dia harus terus-menerus belajar agar dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang senantiasa menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mengikuti jejak para nabi al-Mustafa, nabi-nabi pilihan Allah. Mereka orang-orang yang terbaik. Mereka sudah
mendapatkan nikmat tertinggi dari Allah, tetapi mereka tidak meminta tambahan nikmat kecuali tambahan nikmat ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah tambahilah aku ilmu. Kenapa? Semakin bertambah ilmu akan semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin takut kepada Allah maka akan membuat kita terhalang dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, bahwasanya menuntut ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan warisan terbesar. Itulah sebabnya maka zaman pendokumentasian Islam, para ulama-ulama itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, yaitu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasal ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Hanya saja para ulama itu pewaris Nabi, dan Nabi itu tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi pula dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Maka siapa mengambil jatah itu, sungguh dia telah mengambil jatah yang besar. Masih sangat banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Tapi inilah tangga pertama, yaitu mengenal Allah melalui ilmu. Lalu tangga kedua adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mengimani artinya di dalam hati kita tumbuh sebuah keyakinan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian, orang-orang yang hanya berpaham materialis, orang-orang yang hanya berpaham sains, tidak memiliki keyakinan, maka dengan sangat mudah dia tidak mau beriman kalau tidak terlihat. Padahal sesungguhnya karena kelemahan kita tidak bisa melihat sesuatu di balik dinding ini sekalipun. Oleh karena itu seorang mukmin yang terhalang hijabnya, kemudian hijabnya diambil, maka dia bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah. Dia bisa melihat apa-apa yang digambarkan oleh Allah surga dan neraka, yaitu dengan mata hatinya, di mana di dalam hatinya bercokol iman yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tumbuhnya? Dari ilmu yang benar. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54, "Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu mir rabbik fayu'minu bihi." Agar orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar, dan kemudian akan muncul di dalam hatinya iman yang mendalam. Maka dengan iman itulah dia mampu melampaui batas-batas kemanusiaan. Dengan iman itu dia akan mencapai prestasi yang tidak bisa dicerna oleh akal sekalipun. Maka dengan iman itu Allah menggambarkan bagaimana seorang Ibrahim mau menyembelih anaknya, seorang Ismail mau saja menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat istimewa. Itu semua hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memiliki iman yang mendalam. Dan kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bahwa setelah seseorang itu mengimani Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga dia akan merasakan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sanggup melakukan segala macam bentuk pengorbanan. Itulah sebabnya Allah menegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu teramat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cintanya itulah Nabi memberikan sebuah keteladanan kepada kita, bagaimana beliau senantiasa beribadah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kakinya bengkak-bengkak. Karena ini adalah bukti daripada keimanan, yaitu kecintaan yang dahsyat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah orang yang makrifat Allah, maka dia akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustaqun ilallah, yaitu sangat ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diturunkan surat An-Nasr, datang pertolongan Allah, manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka malaikat menawarkan, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin hidup lebih panjang lagi? Engkau akan jadikan untukmu gunung-gunung di Mekah itu emas, dan engkau akan menjadi raja.
Tapi Nabi SAW ternyata kemudian lebih memilih bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam sakaratul mautnya itulah kemudian Rasulullah mengangkat jarinya dengan lunglai mengatakan ila rafiqil a'la, kepada teman yang tertinggi yang sangat dirindukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang mukmin jamaah sekalian, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala finalnya adalah ketika kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kematian itu adalah merupakan sarana untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makrifat, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kita menjadi hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mati dalam kondisi husnul khotimah, ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في كل زمان وسائر المكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمسلمين في فلسطين يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.